Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas instrumen tes pilihan ganda, baik secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel. Untuk menentukan validitas instrumen tes pilihan ganda secara empiris, peneliti harus melakukan uji coba atau tryout. Uji coba dilakukan kepada sebagian siswa, kemudian hasil uji coba tersebut diuji validitasnya. Misalkan tes berbentuk objektif seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan merupakan tes dengan skor butir berbentuk dikotomik dengan penilaian 0 dan 1. Cara yang dapat kita tempuh untuk menguji validitas tes secara empiris dengan skor 1 dan 0 adalah uji korelasi poin bis real dengan rumus sebagai berikut. RP bis sama dengan X bar I dikurangi X bar T per ST kali akar P per Q. Ya, keterangannya bisa saudara baca. Selanjutnya, ya, contoh penggunaannya, guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap item tes yang dijawab benar diberikan skor 1. Dan bila salah diberikan skor 0. Sebagaimana datanya tertera pada tabel berikut ini. 10 butir soal diberikan kepada 8 siswa. Ini saya beri kode namanya siswa A, B, C, D, E, F, G, dan H. Misalkan item nomor 1, A menjawab benar maka nilainya 1. Item nomor 2 dijawab oleh A salah maka nilainya 0. Begitu juga siswa yang lain dan item-item yang lain. Kita lanjut. Penghitungan validitas butir tes nomor 1 misalkan. Maka langkah-langkah penyelesaiannya, pertama, menyiapkan tabel persiapan untuk menghitung validitas butir tes nomor 1. Data tabel ini kita ambil dari item nomor 1, yaitu 110110001, sementara X totalnya adalah 7939911310. Jumlah total item untuk nomor 1 5, kemudian X dotnya 51. Selanjutnya, yang kedua, kita menghitung harga XI. XI adalah jumlah dari X dot yang menjawab benar, yaitu 7 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 10. Jadi ada 5 orang yang menjawab item nomor 1, maka dibagi 5. 44 bagi 5 sama dengan 8,8. Jadi XI-nya adalah 8,8. Yang ketiga, menghitung harga X dot. Rumusnya adalah X dot sama dengan 7 tambah 9 tambah 3 tambah 9 tambah 9 tambah 1 tambah 3 dan tambah 10. Semuanya adalah 8 siswa atau anak didik. Hasilnya adalah 51 dibagi 8 sama dengan 6,379. Jadi X dot-nya adalah 6,379. Yang keempat, menghitung harga standar deviasi total. Berdasarkan data pada tabel 1, maka dapat dibuat tabel baru untuk dipergunakan dalam mencari harga standar deviasi. Ya, ini tabel barunya kita buat tabel 2. X dot tadi sudah terlihat 793999110. Jumlah totalnya ada 51. Kemudian kita buat kolom 1 lagi namanya X dot rata-rata total kuadrat. Yaitu 7 dikuadratkan 49, 981 dan seterusnya. Kemudian sigma atau jumlah X dot kuadrat adalah 411. Lanjut. Dari data di atas maka dapat dihitung standar totalnya dengan rumus akar dalam kurung X rata-rata total kuadrat per N dikurangi dalam kurung X rata-rata total per N dikuadratkan. Hasilnya kita masukkan angka X dot sigma atau jumlah
X dot kuadratnya 411 per 8 dikurangi X dot 51 per 8 dikuadratkan. Hasilnya seperti ini. Maka ditemukanlah standar totalnya 3,276. Oke. Lanjut. Yang kelima, menghitung harga PI. Dengan rumus PI sama dengan 5 dibagi 8. 5 ini adalah item yang benar. Dan 8 adalah jumlah siswa. Jadi hasilnya PI sama dengan 0,625. Yang keenam, menghitung QI. Sebagai berikut, QI adalah sama dengan 1 dikurangi P. 1 dikurangi P-nya 0,625, maka ditemukan Q sama dengan 0,375. Sehingga bisa kita masukkan dalam rumus RP BIS. X rata-rata I-nya adalah 8,8, X tot rata-ratanya 6,375 dibagi ST-nya 3,276 kali akar P-nya 0,625 dan Q-nya 0,375. Setelah kita hitung hasilnya adalah 0,955. Jadi RP BIS-nya adalah 0,955. Nah, hasil inilah yang akan kita tentukan apakah soal nomor 1 valid atau tidak. Kita lanjutkan ke rujukannya. Selanjutnya, untuk menentukan apakah butir tes yang dicari tersebut valid atau invalid, maka harga yang diperoleh tersebut akan dibandingkan dengan harga kritik yang terdapat dalam tabel statistik produk momen. Dengan N-nya 8, maka DB ini daya beda untuk menentukan N dikurang 1, yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7. Pada taraf signifikan 5%, maka tabel R produk momen untuk DB-nya 7 dan prosentasenya 5, maka akan ditemukan nilai 0,66. Oleh karena nilai koefisien hitung kita adalah 0,955 lebih besar dari R tabel 0,666, maka butir tes nomor 1 tersebut adalah valid. Oke, selanjutnya hitungan manual ini hanya dapat kita selesaikan hanya untuk nomor item 1. Sementara nomor item yang lain harus kita hitung satu persatu. Untuk itu dalam penyelesaian hitungan secara sekaligus dapat kita gunakan program Excel. Kita buka Excel-nya. Ya, ini kita buka. Ya, ini sudah kita salin. Ya, sudah kita salin data yang di Excel itu. Ya, sudah kita salin. Sebagaimana data manual tadi kita masukkan di sini. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan data dalam Excel ini dalam bentuk penyelesaian secara Excel. Caranya adalah kita tentukan satu kolom lagi namanya X dot kuadrat. Ini formatnya untuk Excel ini adalah topi dan 2. Begitu juga untuk 7. Kalau kita hitung manual bisa, tapi kalau kita punya format adalah formatnya kita klik sama dengan, karena nomor 7, angka 7 ini letaknya di M, maka ketik M. Ya, tik M. Sementara yang mendatar adalah ke angka 3, maka klik angka 3. Baru kita klik topi angka 2. Setelah itu kita lari ke atas, ya, klik sum itu, auto sum, maka hasilnya ditemukan. Oke, kita ulangi, ada sedikit keliruan, jadi klik sama dengan, ya. Oke, kita hapus dulu, sama dengan, kita klik M, angka 3, kemudian klik topi, angka 2, maka enter, hasilnya 49. Kalau sudah ketemu ini, maka kita tarik saja angkanya ke bawah, maka otomatis kuadratnya sudah diperoleh. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana untuk menentukan nilai R-nya. Kita klik R-nya, ada korelasi poin berserialnya, kita klik R. Kita luruskan dengan item nomor 1, klik di sini, kita masukkan formatnya untuk R, yaitu klik sama dengan, cari, klik C. Ya, kita akan ngambil kalimat yang namanya korel. Jadi korelasi ya, korel. Oke, kita cari korelnya. Nah ini, kalau sudah ketemu, klik 2 kali, oke. Ya, kemudian kalau sudah, baru kita blok
hasil item nomor 1 ya. Blok hasil nomor 1, oke. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian kita blok yang extort. Oke. Kalau sudah kita beri tanda kurung, baru enter. Ya. Oke, hasilnya sudah ditemukan 1. Kita contoh yang kedua, kita klik lagi. Sama dengan klik C, muncul cari kata-kata Corel. Oke. Ini, klik 2 kali. Kemudian kita blok item nomor 2. Oke. Baru ya. Oke, ulangi. Blok semuanya, oke. Kemudian ketik titik koma. Kemudian kita blok yang extort. Oke. Kalau sudah muncul di sana maka beri ketik dalam kurung, ketik enter. Oke. Hasilnya juga sudah ada. Sementara untuk item nomor 3, 4, 5 supaya sekaligus, maka kita klik. Kalau kita tarik tidak bisa. Sebelum kita tarik supaya tetap bisa menghasilkan, maka kita klik lagi nomor hasil yang nomor 2 akan muncul. Nah, supaya bisa ditarik dengan tetap tidak berubah, tidak ada perubahan, maka berikanlah nama kode X dolar di antara selah-selah M dan sesudah M. Oke, sebelum M kita ketik dolar. Sesudah M juga ketik dolar. Sebelum M lagi di sini ketik dolar. Sesudah M juga kita klik dolar. Kalau sudah maka kita klik enter ya, enter hasilnya ini. Kalau sudah ketemu yang nomor 2 ini artinya sudah selesai. Maka kita akan tarik ke kanan ya, oke. Ulangi, kita tarik ke kanan maka hasilnya otomatis akan muncul. Oke, ya. Oke, semuanya. Nah, ini adalah masing-masing item sudah temukan. Yang keduanya, kita lihat R tabelnya tadi kita temukan adalah 0,66. 0,666. Kita copy untuk seluruhnya. Copy, ya, oke. Copy untuk seluruhnya. Oke. Klik paste. Oke. Ya. Ulangi, kita ulangi. Jadi klik RT ya, R tabelnya adalah 0,666. Ya, kita copy ya. Kita copy ya, paste. Ya, hasilnya ini. Kemudian keputusan ya, valid atau tidak, caranya klik di sini. Klik sama dengan if ya. Ya, ini ada if, klik 2 kali. Oke. Kemudian di sini klik fx-nya akan muncul begini. Nah, ini klik yang R-nya. Kemudian beri tanda lebih besar. Kemudian tabelnya klik oke. Kemudian yang value true itu kita klik V berarti valid. Kalau yang di bawah ini T berarti tidak valid. Kalau sudah begini kita oke. Nah, kalau sudah oke berarti nomor 1 itu valid dan selanjutnya. Oke. Nah, ini sudah temuan ada VVT, VVT, VT, VT. Artinya yang valid 3, yang tidak valid 3 dan valid 7. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Kemudian bisa diulang-ulang kalau lupa ya. Silakan sebelum saya akhiri silakan diklik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.